Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian semua sehat ya. Dan video kali ini aku mau membahas mengenai 5 tips mengatur keuangan yang akan membuat kita tidak merasa kehabisan uang. Apalagi untuk generasi milenial. Nah, oke teman-teman, di video kali ini aku mau disclaimer dulu bahwa aku bukan orang yang expert dalam bidang keuangan dan di sini aku juga masih belajar juga. Dan ini sifatnya hanya sebatas sharing ya teman-teman, dan semoga sharing kali ini bisa bermanfaat. Pernah gak sih kalian habis nerima uang atau habis gajian itu kita ngerasa kaya raya banget dan pengen beli apa yang udah kita list atau keinginan buat membeli sesuatu itu sangat besar, dan kita ujung-ujungnya juga sebenarnya itu pun juga foya-foya atau membeli barang yang kadang bukan kebutuhan tapi hanya keinginan. Nah, di saat akhir bulan pengeluaran akan berusaha sangat hemat karena uang yang kita terima atau penghasilan atau entah itu gaji yang diterima sudah habis saat berada di akhir bulan. Pastinya kita tidak ingin dong merasakan terus-terusan hal seperti itu. Nah, yang pertama tipsnya ala aku yaitu buat budget harian, mingguan, atau bulanan yang akan memberi batasan nih pada pengeluaran kita. Misal kita anggarkan biaya makan dalam 1 bulan itu misal 1 juta. Terus biaya pulsa atau internet atau wifi misal 300.000. Selanjutnya groceries atau yang disebut dengan kebutuhan sehari-hari, misal pasta gigi, sabun, terus deterjen. Untuk kebutuhan rumah itu katakanlah dalam 1 bulan dianggarkan 300.000 juga. Lalu uang dana darurat itu misalnya 300.000 atau 200, itu terserah kalian ya teman-teman. Mungkin biaya transport atau bensin kalian butuh, misal dalam 1 bulan 200, itu kalian anggarkan yang biasa, dana yang selalu dikeluarkan. Lalu tambah bayar cicilan atau hutang. Kalau misalnya kita punya tanggungan untuk bayar cicilan atau hutang, itu kita anggarkan juga. Dan jangan lupa untuk ditulis, itu opsional ya teman-teman. Dan juga sedekah, jangan lupa ya kita sisihkan uang kita paling tidak untuk selalu memberi gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hemat dalam urusan makanan. Dan di sini aku tulis juga kurangi jajan di luar. Yang kedua yaitu perbanyak masak sendiri di rumah teman-teman, dan itu selain lebih hemat dan juga itu pastinya lebih sehat. Dan apalagi kita yang suka delivery order atau suka makan di luar, bukannya tidak boleh, itu memang boleh, hanya saja intensitasnya juga harus diatur atau diporsikan untuk hal yang penting di masa depan. Dan yang ketiga adalah manfaatkan diskon dan juga promo. Pasti lumayan banget dong untuk sisa uang yang kita punya bisa untuk saving seperti itu. Yang keempat yaitu hindari berbelanja secara berlebihan teman-teman. Jika kita tidak ingin sedih ketika tanggal tua, coba deh kita lebih baik mengontrol diri untuk tidak belanja secara berlebihan saat menerima uang atau menerima gaji di awal bulan ya teman-teman. Prioritaskan kebutuhan dulu dibanding dengan keinginan. Ada pepatah mengatakan apabila kita membuang-buang uang untuk hal yang tidak diperlukan, maka kita akan menjual barang yang kita perlukan di kemudian hari. Lebih baik kita bersikap bijak dalam berbelanja jika tidak ingin kehabisan uang juga di akhir bulan ya teman-teman. Selanjutnya cari penghasilan tambahan untuk menambah pundi-pundi keuangan. Bisa menjadi reseller atau dropship barang, atau menjual barang orang, atau membuat snack atau kue-kue sesuai dengan skill kita. Atau mungkin bisa kerja part time untuk menghasilkan cuan juga teman-teman. Semakin besar penghasilan yang kita dapatkan, makin besar pula uang yang kita nikmati untuk memenuhi biaya hidup. Untuk mencari penghasilan tambahan biasanya seperti yang udah
jelaskan barusan. Dan selanjutnya aku mau mencatat dan sharing juga mengenai cara mengelola uang agar berkembang. Yang pertama yaitu mencatat pendapatan dan pengeluaran. Seringkali kita nggak peduli ya dengan pengeluaran. Pergi kemana aja sih gaji sebulan kita atau pendapatan kita hari ini. Melacak pendapatan dan pengeluaran itu bisa dilakukan dengan membuat pembukuan sederhana, teman-teman. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah habiskan pendapatan atau uang yang kita dapatkan dan selalu bikin pos-pos pengeluarannya. Jadi di awal itu uang sudah dipisah-pisah. Daftar pengeluaran ini harus dipatuhi dan kita harus konsisten supaya tidak kelimpungan di akhir bulan, ya kan? Dan tetap ya, sisihkan dan biasakan untuk menabung. Selanjutnya investasi. Yang keempat juga manfaatkan internet, teman-teman, untuk mencari informasi dan belajar skill baru seperti itu. Lalu selanjutnya rajin-rajin cek tagihan. Contohnya tagihan wajib kita, misalnya listrik, air, internet. Jangan ragu untuk selalu cek dan awasi tagihan-tagihan itu, teman-teman. Selain itu, biasakan juga untuk selalu membayar tagihan itu tepat waktu untuk menghindari denda yang justru akan menambah jumlah tagihan yang harus dibayarkan dong. Dan itu mengajarkan kita untuk konsisten disiplin dalam keuangan. Selanjutnya yaitu bayar utang secara rutin bila ada ya, buat daftar juga nominalnya. Dan jangan lupa cicilan itu juga termasuk hutang ya, teman-teman. Selanjutnya nomor 7 adalah cara mengelola uang dengan selalu memasang target, teman-teman. Target juga bisa jangka pendek dan juga jangka panjang ya, teman-teman. Misalnya kita jualan atau kita bisnis di usaha kita sendiri. Nah, untuk dalam minggu ini aku ingin menghasilkan penjualan 100 pieces per minggu, misal seperti itu. Kita harus punya goals atau target-target dan juga jangka panjangnya. Misal bulan depan aku ingin memiliki store atau toko baru, seperti itu ya, teman-teman. Jadi target-target itu bisa menjadikan kita motivasi untuk lebih giat lagi dan lebih produktif. Tetap semangat untuk teman-teman semua dan pilih cara mengelola uang yang sesuai dengan kamu, yang pasti tepat dan membuat kita tidak pernah merasa kehabisan uang. Terlebih kalau teman-teman sudah berkeluarga, tentu beda pula cara mengelola uang dalam rumah tangga, bukankah begitu? Nah, teman-teman, ini tadi share dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, and juga subscribe ya, teman-teman. Mari kita belajar sama-sama. Semoga kita bisa menggunakan uang dengan lebih bijaksana. Terima kasih ya udah kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau mau sharing juga, kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih udah menonton. Bye-bye.